Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Neni Trianasari dari SD Negeri Galuh Timur 1, Kecamatan Tonjong. Di sebelah kanan saya ada Nur Hayati dari SD Banjarsari 02, Kecamatan Bantar Kaung. Sebelah kiri saya ada Sri Dewi dari SD Negeri Pengebatan 05, Kecamatan Bantar Kaung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sri. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Bu Nur? Alhamdulillah sehat, Bu Sri. Bagaimana dengan Bu Sri? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat tentunya, Bu Nur. Baik Bu Nur, sebelum melakukan coaching pada kali ini, Bu Nur, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer seperti itu, yang ingin melihat proses coaching dengan coachingnya seperti itu. Ada beberapa hal ya Bu yang perlu diketahui, yaitu yang pertama adanya rubrik penilaian ya Bu. Ya. Tentunya Bu Nur juga sudah paham ya Bu. Nah, terkait rubrik tersebut saya harapkan nanti Ibu telah memiliki prinsip seorang coachee, yaitu adanya kemitraan, adanya kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Dan di sini juga apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, seperti itu. Dan juga bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya dari pada coachingnya, dan bagaimana percakapan tersebut merespon atau ditanggapi seperti itu pertanyaan dari coachingnya. Baik Bu Nur, ada pertanyaan yang pertama ya Bu. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coach kali ini Ibu? Baik Bu Sri, potensi yang akan saya kembangkan pada proses coach kali ini nanti tentunya yang pertama adalah kehadiran penuh gitu ya. Kehadiran penuh atau research. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, di sini berarti adanya kehadiran penuh ya Bu, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga adanya pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu. Baik Ibu, di sini ada pertanyaan yang kedua tentunya ya Bu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi seperti itu Ibu? Baik Ibu Sri, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses kali ini yang pertama adalah mendengarkan aktif nih Bu ya. Akan saya dengarkan dengan sepenuh hati, dan kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Sri. Baik Ibu Nur, di sini yang ingin Ibu kembangkan berarti mendengarkan aktif, terus dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya ya Ibu. Baik Ibu, di sini ada pertanyaan yang terakhir Ibu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini seperti itu Ibu. Baik Ibu Sri, saya di sini ingin ya coach saya ini nanti bisa menemukan solusinya sendiri nggih Bu nggih dari permasalahan tersebut, dan coach saya ini nanti bisa menemukan langkah-langkah menemukan langkah-langkah dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut seperti itu. Baik Ibu, berarti di sini ada Ibu menginginkan coachee tersebut menemukan permasalahan ya Bu ya, menemukan permasalahan dari solusi-solusinya gitu ya. Jadi menemukan sebuah solusi dari permasalahan dan juga menemukan langkah-langkahnya ya Bu. Baik Ibu,
di sini kan kita sudah berbincang-bincang kurang lebih selama 5 sampai 10 menit ya Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga atas kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu. Silahkan Ibu, tentunya sekarang pada proses praobservasi kali ini silahkan Ibu lanjutkan dengan proses coach dan coachingnya ya Bu. Tentunya dengan Ibu Neni nggih. Nah Ibu hati-hati di jalan ya Bu. Terima kasih banyak juga atas waktunya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Baik Nur. Bu Neni, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Ibu Nur. Baik, senang sekali mendengarnya gitu nggih. Baik Bu Neni, kita kan sudah memiliki waktu gitu nggih, sudah menjadwalkan kita akan ngobrol selama 15 menit gitu nggih. Baik Bu, sebelum kita cerita lebih panjang akan membahas topik apa kali ini nih Bu nih? Oh gitu. Karena nanti kan kita akan menghadapi tahun ajaran baru nih Bu. Jadi pada coaching kali ini saya ingin membahas tentunya apa sih yang perlu kita siapkan untuk menghadapi tahun ajaran baru. Kemudian suksesnya itu seperti apa, kriteria sukses menghadapi tahun ajaran baru. Gitu. Betul Ibu. Bisa Ibu Neni ceritakan lebih detail lagi Bu? Nggih. Untuk proses tentang persiapan ajaran baru tahun kali ini. Oh, nggih Bu. Jadi untuk menghadapi tahun ajaran baru itu Bu, tentunya kita harus berkolaborasi Bu. Kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru. Nah nantinya kita juga akan menyiapkan dari sebelum masuk itu jadwal MPLS tentunya. Baik, tadi sudah mempersiapkan ya Bu nggih. Sudah menjadwalkan ya Bu nggih dari kegiatan-kegiatan yang akan Ibu lakukan dalam penerimaan siswa baru ya Bu. Baik Ibu, dari persiapan-persiapan tersebut nih Bu nggih, dari skala 1 sampai 10 Bu Neni sudah mempersiapkan dalam skala berapa nih Bu? Baik Ibu Nur, jadi kan skala 1 sampai 10 ya Bu. Kira-kira ya masih 7 Bu. Karena memang kita juga belum terlalu banyak yang perlu disiapkan. Jadi saya rasa masih di angka 7. Dan tentunya kita ingin lebih baik lah ke depannya kan. Betul. Tentunya akan lebih baik ya Bu nggih. Dari tadi sudah skala 7 ya Bu gitu, ya. baru Bu 7. Neni ingin sekali meningkatkan gitu ya. Betul sekali. Meningkatkan dari skala 7 mungkin ke skala berikutnya ya Bu nggih. Baik, untuk mempersiapkan persiapan tentang pemasukan siswa baru ya Bu nggih. Betul. Baik Ibu Neni, dan apa menurut Ibu yang menjadi tantangan dalam menghadapi tahun ajaran baru kali ini? Baik Bu Nur, namanya juga menghadapi siswa baru ya Bu. Tentunya kan peralihan dari siswa TK menuju siswa SD. Dan tentunya TK ke SD itu menurut saya itu hal sulit Bu. Karena sebagai guru kelas 1 tentunya harus mempersiapkan mentalnya Bu. Karena anak kelas 1 itu yang sekarang kan beralih dari TK, tentunya masih menginginkan banyak permainan di dalam pembelajarannya. Kelas 1 memang banyak permainan, cuma kan tidak sebanyak yang di TK ya Bu. Jadi sebagai guru kelas 1 yang perlu disiapkan itu yang memang mental, kemudian kita juga mempersiapkan metode supaya anak itu betah di kelas dan pembelajarannya berjalan dengan kondusif. Baik ya Bu Neni ya, mempersiapkan segala sesuatunya, karena dari TK ke SD ini memang betul masa peralihan gitu nggih. Betul sekali, dan Bu Neni ingin menerapkan agar siswa tersebut senang gitu nggih. Senang, gembira gitu nggih. Karena dalam masa peralihan tentunya apa ya, akan berbeda dari lingkungan TK dengan lingkungan SD gitu nggih. Betul Bu. Begitu harus banyak persiapan-persiapan ekstra pokoknya Bu. Betul. Ini sudah sangat menarik sekali ya Bu nggih. Sangat menarik apa yang telah dipersiapkan oleh Bu Neni. Baik Bu Neni, bagaimana dengan pendapat guru yang lain Ibu tentang persiapan pada kegiatan ajaran baru kali ini? Jadi rekan guru juga semua warga sekolah itu mendukung Bu. Mendukung, berkontribusi
untuk menyiapkan hal-hal apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk menghadapi siswa baru. Dan tentunya sudah tadi saya sampaikan pembuatan jadwal MPLS, kemudian juga ada pembagian seragam ya Bu. Jadi sebelum masuk ajaran baru itu kita sudah mempersiapkan adanya seragam Bu, untuk kita beli dan untuk kita jahit. Ya. Bagus Ibu nggih. Baik Ibu. Dan menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi tahun ajaran baru kali ini? Baik Ibu, jadi selain berkolaborasi Bu dengan Dewan Guru dan warga sekolah, tentunya kita juga harus berkolaborasi Bu dengan wali muridnya tentunya. Karena jika kita berkolaborasi di sekolah tanpa dengan wali murid, tentunya akan sulit Bu. Karena anak itu kan lebih banyak di rumah nih Bu dengan ibu bapaknya. Nah, jika kita sudah berkolaborasi dengan wali murid, tentunya akan memudahkan kita dalam proses belajar mengajar di kelas. Bagus sekali nih Bu ya. Harus ada kolaborasi gitu ya, antara guru, antara kita sekolah, antara orang tua. Ya betul Ibu ya, supaya berjalan dengan baik. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Tentunya dari persiapan tersebut Ibu sudah menerapkan ide-ide yang bagus ya Bu. Baik Ibu, dari kegiatan tersebut apa saja ide konkret yang akan Ibu lakukan? Baik Ibu, jadi ide konkretnya yaitu Bu, kita berkolaborasi dengan wali murid, kemudian kita berkolaborasi di lingkungan sekolah, dan tentunya dengan adanya jadwal dan seragam-seragam yang sudah kita siapkan, insya Allah kita akan menghadapi tahun ajaran baru itu akan lebih baik, dan insya Allah apa yang kita rencanakan akan berjalan sesuai dengan mestinya Bu. Begitu. Baik Bu, sudah dipersiapkan ya Bu ya. Dan bagaimana menurut Ibu nih, apakah cara tersebut dapat membantu suksesnya menghadapi tahun ajaran baru kali ini? Jelas Bu, karena kan ketika kita akan menghadapi suatu kegiatan, jika kita sudah merancang jauh-jauh hari, tentunya kita akan mengurangi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan gitu. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan di awal, insya Allah ke depan itu kegiatan yang kita akan hadapi, kita akan rancang akan berjalan sebagaimana mestinya. Baik nih Bu ya. Apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Ya, saya akan lebih berkolaborasi dengan warga sekolah juga, kemudian saya akan meneruskan juga berkolaborasi dengan wali murid, dan tentunya akan lebih banyak lagi menerapkan metode-metode yang akan saya gunakan karena saya kelas 1 nggih Bu. Jadi saya akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang mengasihkan nggih Bu. Kemudian saya akan pembelajarannya itu tidak di kelas saja Bu, jadi kita bawa anak-anak keluar kelas sehingga masa-masa TK pun sedikit-sedikit kita hilangkan permainan-permainan yang banyak, tetapi kita sisipkan juga permainan di kelas, cuma di luar kelas juga kita sisipkan, jadi anak itu tidak merasa bosan Bu belajar di kelas terus seperti itu. Bagus ya Bu Neni ya. Baik Bu Neni. Dan apa langkah-langkah yang Ibu lakukan selanjutnya? Ya, untuk saat ini sih yang sudah saya diskusikan dengan warga sekolah, tentunya kepala sekolah dan rekan guru di kantor. Nah, kita baru mempersiapkan itu Bu. Jadi ada pembuatan MPLS, adanya persiapan seragam untuk anak-anak, terus kita pertemukan dengan wali murid, dan tentunya kita membahas seperti apa sih teknik nanti di lingkungan kelas kita di kelas 1, bagaimana proses pembelajaran di kelas, tentunya dengan metode-metode yang bervariatif seperti itu. Baik Ibu, ini kapan Ibu nih akan diterapkannya rencana tersebut nih? Baik Bu, jadi rencana ini sih sebenarnya sudah berjalan ya Bu, karena kita kan sudah awal ajaran barunya kan besok ya Bu, di minggu besok. Jadi awal libur itu kita sudah melaksanakan diskusi Bu sedikit-sedikit. Jadi siswanya libur, kita tuh berangkat kan Bu. Nah, kita sambil berangkat itu mempersiapkan hal apa saja sih yang sudah kita siapkan untuk menghadapi tahun ajaran baru begitu. Dan tentunya di sini ya Bu ya, tadi persiapan tersebut ya, apa yang dilakukan oleh Bu Neni ini sudah bagus ya Bu ya, sudah cukup bagus. Baik Ibu, menurut Ibu ya, jadi saya akan mengukur dengan apa yang akan Ibu ukur untuk mengetahui apakah rencana tersebut
berhasil seperti itu. Baik Ibu, tadi kan saya sudah jelaskan ya Bu, terkait dengan menghadapi ajaran baru. Jadi ketika saya itu merasa sukses menghadapi ajaran baru itu ketika saya sudah membuat jadwal sudah terpasang lah ya Bu, ibaratnya sudah ada. Kemudian yang kedua itu kita sudah mempersiapkan seragam untuk anak-anak kita nanti. Dan yang ketiga ketika kita sudah merancang jadwal pertemuan dengan wali murid yang baru gitu Ibu. Baik Ibu, baiklah Bu. Baik Ibu, di akhir sesi kali ini apa yang Ibu pelajari dari percakapan kita kali ini? Baik Ibu, jadi di akhir sesi ini saya merasa saya menemukan Bu solusi-solusi dari apa yang selama ini saya bingungkan. Saya rasa itu memusingkan ya Bu, kira-kira apa sih ya yang harus saya siapkan. Ternyata di coaching kali ini saya menemukan Bu semua apa yang perlu kita siapkan, dan saya merasa bersemangat lagi Bu dalam menghadapi tahun ajaran baru. Terima kasih sekali Ibu Nur. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Sama-sama. Dan mungkin ada hal lain Bu yang ingin disampaikan Di coaching ini? Ya. Oke, kalau di coaching ini saya rasa sudah cukup ya Bu, karena memang sepertinya sudah tidak ada beban di pikiran saya Bu. Alhamdulillah itu saya sudah menemukan solusinya. Namun untuk di lain waktu, kalau boleh di topik yang lain coaching lagi nggak apa-apa ya Bu. Oke. Ya, pertemuan kali ini mendapatkan manfaat nih Bu. Amin. Mendapatkan manfaat dan mendapatkan pengetahuan yang lebih nih Bu ya. Oke, Karena amin. kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam Oke. coaching kali ini. Oke. Terima kasih Bu Neni atas Oke, waktunya. sama-sama. Baik Bu Neni, tadi sudah selesai melaksanakan kegiatan coach nih Bu ya. Coaching kali ini. Baik, saya akan membacakan refleksi pada kegiatan hari ini nih Bu ya. Baik, saya merasa sesi coaching kali ini berjalan dengan baik nih Bu ya. Berjalan dengan lancar, dan coach dapat berbicara secara terbuka tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dan kami ya berhasil mengembangkan rencana aksi untuk mencapai tujuannya gitu ya. Dan saya dapat membantu coach dengan lebih baik dengan memberikan lebih banyak contoh dan pertanyaan yang lebih spesifik seperti itu. Dan Saya ya Bu, refleksi dari saya. Baik Ibu, jadi setelah dilaksanakan coaching tadi Ibu, saya merasa lebih baik dan saya merasa senang sekali Ibu, karena sepertinya apa yang saya pusingkan, apa yang saya bingungkan, saya dapat menemukan solusinya. Kemudian betul sekali Bu, memang sebetulnya ketika kita membuat suatu rencana harus dipersiapkan jauh-jauh hari Bu, supaya pelaksanaan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan kita pun akan merasa puas dengan hasil yang kita idam-idamkan seperti itu Ibu. baik, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, Semoga sami-sami. kita bisa bertemu kembali di lain Amin, waktu, amin. dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya ya. Amin Terima Ibu, kasih. sama-sama. Selamat siang Ibu Nur. Selamat siang Bu Sri. Bagaimana Bu kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sri. Nggih, baik Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coachingnya ya Bu dengan Ibu Neni tentunya nggih Bu. Baik Ibu. Nah, sebelum acara di penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Nah, di pasca observasi yang pertama Ibu yang ingin saya apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coachingnya terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, seperti itu Ibu. Baik Ibu. Di coaching kali ini Ya. saya sudah melakukan dengan alur tirta gitu ya. Nggih. Ya, menanyakan tujuannya, Ya. kemudian identifikasi, Ya. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu, dan sehingga alur tersebut bisa menggali coaching gitu ya, menggali coaching lebih Ya. dalam lagi, dan coaching lebih bisa menceritakan permasalahan-permasalahannya sehingga coaching menemukan solusinya seperti itu. Baik Ibu, berarti terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi berarti di situ sudah adanya
tujuan nggih Bu, adanya tujuan, adanya identifikasi sebuah permasalahan dan menemukan solusi nggih Bu, dan juga adanya tanggung jawab. Baik Ibu, menurut saya Ibu sebagai observer, nah atau observasi dalam pengamatan seperti itu Ibu, terlebih dari proses coaching tadi yang dilakukan sama Ibu Nur dengan Ibu Neni, yaitu berjalan dengan baik Ibu, alhamdulillah ya. Dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta seperti itu. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali ya Bu, dalam permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Neni, dan juga Ibu Neni tadi sudah menemukan solusinya seperti itu, solusinya dari permasalahan, dengan memberi pertanyaan-pertanyaan ya Bu, kepada Ibu Neni seperti itu ya Bu. Baik Ibu, pada saat ini dari sebuah permasalahan dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nggak Bu, yaitu yang sebelum kita tutup, yaitu apa ya Bu, apa yang diinginkan atau dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan seperti itu. Baik Ibu. Nanti di sini yang akan saya kembangkan atau yang akan saya lakukan gitu ya. Dengan cara lebih memahami kembali, lebih memahami lagi atas proses aktivitasnya, sehingga nanti saya mendapatkan atau melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu. Oh, nggih Bu. Mudah-mudahan pada coaching nanti Ibu menemukan lebih baik lagi seperti itu ya Bu, lebih memahami lagi seperti itu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dalam melakukan coachingnya nggih Bu, dan juga lebih baik lagi dalam observasinya. Nah tentunya Ibu, apakah Ibu ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik, semoga bagi kita sekarang saya tutup ya Bu. Terima kasih atas waktunya dan bincang-bincang pada kali ini. Lain kesempatan kita bertemu kembali ya. Terima kasih Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur. Gimana apa kabarnya pas siang hari ini? Alhamdulillah Bu, siang hari ini seperti hari-hari yang cerah ini saya juga alhamdulillah sehat. Baik Ibu Neni ya. Baik, sebelum melakukan kegiatan coaching kali ini Bu ya. Di awal saya akan memberikan beberapa hal tentang berkaitan baik. Yang pertama mendiskusikan tentang teknik penilaian Bu ya. Kemudian pada kegiatan coach dan coaching ini akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya, sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum seperti itu. Dan bagaimana nanti itu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching seperti itu ya. Baik Ibu, dan bagaimana nanti coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya seperti itu. Baik Ibu, dan jangan lupa gitu ya. Jangan lupa nanti Ibu mengetahui beberapa prinsip coaching, antara lain di sini adalah kemitraan ya Bu ya. Adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi seperti itu Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan pertanyaan gitu ya. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan di sini adalah tentang kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan pada coach kali ini. Baik Ibu, jadi potensi yang ingin saya kembangkan di coaching kali ini yaitu yang pertama itu kehadiran secara penuh Ibu. Nah kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiganya itu memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Ibu, Baik Ibu, pertanyaan yang kedua Ibu ya. Pertanyaan yang kedua,
kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi kali ini? Baik Ibu, jadi untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan secara spesifik itu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Baik Ibu, ya, baik. Yang terakhir ya Bu ya? Nggih, monggo. Baik Ibu, indikator yang bagaimana nih Bu nih yang diinginkan oleh Ibu Neni dalam proses coaching kali ini? Nggih Ibu, jadi proses coaching kali ini indikator yang ingin saya capai itu seorang coach bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dan coach nantinya akan mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilaluinya untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Baik Ibu Neni, baiklah Ibu Neni ya. Kiranya sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih. Demikian kegiatan proses observasi kali ini. Dan silahkan Ibu Neni lanjutkan proses coachnya dengan coaching bersama berhasil. Amin. Pandangannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Neni. Baik Bu Sri, terima kasih atas waktunya nih Bu untuk siang hari ini. Apa kabar nih Ibu Sri? Alhamdulillah pada siang hari ini saya kabar baik. Alhamdulillah. Jadi saya meminta waktunya nih Bu Sri untuk coaching kali ini. Apa nih yang pengen kita obrolkan? Tentunya yang ingin kita obrolkan ya Bu, terkait dengan persiapan tentunya. Persiapan, kebetulan saya guru kelas 1 ya Bu. Nah terus di sini kan terkait dengan pembelajaran di ajaran tahun baru seperti itu Bu. Ajaran tahun baru saya ingin mensukseskan seperti itu ya. Seperti mensukseskan di MPLS kayak gitu terkait dengan peserta didik baru. Baik Bu Sri. Iya. Menarik sekali ya obrolan kita nantinya. Semoga nggak Bu. Iya. Selanjutnya saya ingin mengetahui lebih banyak Bu Sri tentang situasi saat ini. Bagaimana kalau Bu Sri itu menceritakan apakah Ibu sudah melakukan persiapan untuk menghadapi tahun ajaran baru ini Ibu Sri? Tentunya kan sudah beberapa hari ini kan libur ya Bu, libur, dan alhamdulillah saya tentunya sudah adanya kolaborasi seperti itu dengan kepala sekolah, dengan teman rekan guru-guru juga Bu, seperti itu. Terkait apa saja sih yang akan kita laksanakan, yang akan direncanakan dalam ajaran tahun baru ini tentunya ya Bu. Ya seperti adanya MPLS kayak gitu terkait siswa baru seperti itu Bu. Baik Bu Sri. Jadi Bu Sri itu sudah melaksanakan kolaborasi nggih Bu dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, termasuk pembuatan jadwal nggih. Iya, baik Ibu. Untuk skala 1 sampai 10, menurut Ibu Sri dari yang sudah Ibu Sri tadi sampaikan, kira-kira nomor berapa Ibu Sri dari sekarang? Kalau untuk skala ya Bu Neni, mungkin ada di rentang 6 Bu Neni. Seperti itu. Karena biarpun saya sudah kolaborasi dengan teman juga terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah juga ya Bu Neni, itu masih ada kekurangan seperti itu karena tidak sempurna gitu ya Bu Neni. Tentunya seperti itu Bu Neni. Seperti itu, dan juga mungkin karena persiapan di situ juga kan ada peralihan ya Bu. Peralihan tentunya dari TK atau PAUD ke jenjang SD seperti itu. Dan maka saya sebagai guru kelas 1 mungkin banyak sekali kekurangan ya, itu dalam kayak model tentunya kita harus lebih semangat lagi ya Bu Neni. Kita harus lebih semangat lagi, kita harus memiliki media, metode untuk mensukseskan dalam MPLS kayak gitu ya. Terkait ajaran baru seperti itu ya Bu. Kesiapan mental juga tentunya kalau kelas 1 itu kita harus lebih semangat. Seperti betul itu, Bu. Sekali Bu Sri. Jadi memang betul ya Bu, ketika menghadapi ajaran baru itu memang sebagai guru kelas 1 nggih Bu memang butuh kesiapan mental yang sangat bagus. Iya, seperti itu. Boleh bertanya lagi nggak nih Bu Sri? Oh iya, senang hati dengan senang hati. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pendapat dari guru-guru lain terkait dengan tahun ajaran baru itu?
Bu? Nah, kalau terkait ajaran baru ya Bu, guru-guru di situ ya alhamdulillah mendukung tentunya ya Bu, Alhamdulillah. mendukung baik dari kepala sekolah, guru-guru itu mendukung seperti itu, dan kontribusinya tentang membahas yang perlu dipersiapkan punya ya dalam menghadapi ajaran tahun baru ini seperti itu Bu. Oke, baik. Menarik sekali. Ternyata sudah terjalin kolaborasi yang apik nih Bu dengan Nggih. sekolahan. Oke. Kalau untuk kolaborasi tentunya alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu, ide konkret apa sih yang sudah Ibu terapkan untuk menghadapi tahun ajaran baru Ibu? Baik Bu Neni, kalau untuk ide konkret ya Bu Neni, terkait dengan kolaborasi tersebut dengan kepala sekolah, rekan guru untuk mempersiapkan segala persiapannya terkait dengan MPLS kayak gitu ya Bu. Di situ kan kita sudah mempersiapkan adanya seragam sekolah tentunya ya, seragam sekolah dan juga dengan media, dan juga di situ kan tentunya kalau peserta didik baru harus mempunyai seragam baru ya Bu, seperti itu. Itu yang sudah saya mulai diterapkan seperti itu. Kira-kira yang sudah Ibu laksanakan itu sudah mulai sukses belum Bu? Dari kegiatan yang kolaborasi ini. Alhamdulillah kalau untuk sukses, alhamdulillah sudah mulai sukses gitu ya Bu. Alhamdulillah. Karena di dalamnya itu kan ada peralihan TK ya Bu. Kita juga harus lebih banyak lagi, jadi kayak model kalau di PAUD di TK itu banyak permainan ya Bu. Di situ agak sedikit dikurangi seperti itu Bu. Dan jadi kelas 1 itu supaya lebih bersemangat lagi tentunya kita harus banyak metode, media ya Bu dalam pembelajarannya seperti itu. Selain itu juga kan adanya kolaborasi ya Bu dengan wali murid tentunya ya Bu. Dengan wali murid kita harus kerjasama di situ dan juga untuk mensukseskan kegiatan MPLS tersebut Bu. Baik Ibu. Jadi untuk rancangan ini ya Bu, kira-kira Ibu laksanakan itu mulai kapan? Kalau untuk perencanaan alhamdulillah sudah mulai ya Bu. Sudah mulai. Ya, sudah mulai. Dan juga di situ kan kita udah beberapa hari ini kan libur juga. Tapi untuk persiapan alhamdulillah sudah saya rencanakan ya Bu dari jauh-jauh hari seperti itu. Jadi sudah mulai saya tata perencanaannya seperti itu. Untuk mengukur apakah rencana ini berhasil itu bagaimana Bu caranya? Kita kan di situ ada kolaborasi juga ya Bu Neni. Saya juga membuat perencanaan itu dari mulai libur seperti itu, dan saya juga di situ saya akan mengukur Bu, di situ ada sebelum masuk tentunya ya Bu, ada penjadwalan MPLSN kayak gitu. Apakah sudah dibuat, apakah sudah ada, apakah peralatannya dan seragamnya sudah dibeli atau belum, seperti itu. Tentunya seperti itu gitu. Untuk persiapan. Oke, siap Bu. Sepertinya menarik sekali ya nanti ketika kita menghadapi ajaran baru ternyata persiapannya sudah sematang ini gitu ya Bu. Alhamdulillah Ibu. Tapi sayang sekali Bu Sri, ini kita sudah di akhir sesi ini. Jadi pertanyaannya kok cepat sekali ya rasanya. Iya Bu. Apa sih yang sudah Ibu pelajari dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah saya sudah belajar tentunya tentang begitu pentingnya ya Bu, penting sekali untuk mempersiapkan terkait dengan pembelajaran dan ajaran tahun baru ini seperti itu Bu. Baik Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada ya Bu seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya nggih Bu Sri. Iya, sama-sama Ibu Neni. Semoga nanti Bu Sri dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Ibu Sri. Namun sebelum kita akhiri, Okay. saya ada pertanyaan sedikit Bu. Saya lupa ternyata. Oh ya, gimana? Jadi gini, setelah kita laksanakan coaching hari ini, saya merasa sesi coaching ini sudah berjalan dengan baik. Iya. Ya, kemudian Anda sebagai coachingnya juga sudah menyampaikan terus berbicara itu secara terbuka tentang apa-apa sih yang akan Anda hadapi, kemudian bisa menemukan solusi atas permasalahan yang akan Ibu Sri
nantinya hadapi juga. Iya. Saya ingin membantu Bu Sri itu lebih baik ke depannya, yakni Oke. dengan coaching ini. Iya. Semoga Ibu Sri bisa menemukan lagi apa sih yang sebenarnya harus kita siapkan Oke. untuk menghadapi kenyataannya, yaitu di tahun ajaran baru menghadapi peralihan dari anak TK ke anak SD. Iya. Kemudian tadi saya sempat lupa Bu Sri, ternyata kita itu kan waktunya selalu itu ya Bu berjalan ya. Kok sudah cepat sekali ya, saya sudah menanyakan banyak hal ternyata. Nggih. Untuk pendapat Bu Sri dari sesi coaching kali ini bagaimana Bu Sri? Tentunya alhamdulillah ya Bu, sudah banyak sekali di sesi coaching ini. Saya sudah menyadari bahwa begitu kita harus mempersiapkan kayak gitu ya, persiapannya harus matang dan juga terencana. Nah, segala sesuatunya maka saya bisa mencapai dengan tujuannya, apa yang tujuan dan mensukseskan untuk ajaran tahun baru seperti itu ya Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sri. Saya salaman lagi sama Oke. jenengan. Ini tuh sudah bener pas semua yang saya ingin tanyakan jenengan sudah membahas. Dan Terima kasih. alhamdulillah jenengan bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Semoga bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Sri. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur. Ya, baik Ibu. Tadi Ibu Nini sudah melakukan coaching gitu dengan Bu Sri, dan sebelum mengadakan penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah Ibu Nini melakukan coaching gitu. Dan saya sebagai observasi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu. Baik Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator keterampilan yang dilihat seperti itu? Oke Ibu, di coaching yang sudah saya laksanakan dengan Ibu Sri Ibu Nur, Oke. ternyata alhamdulillah setelah melakukan proses coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta Bu Nur. Jadi sudah menanyakan tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Begitu. Seperti itu. Baik Ibu Neni, menurut saya sebagai observer di sini gitu nggih, dari proses coaching kali ini coach dan coaching ini sudah berjalan dengan baik gitu ya. Sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga proses alurnya juga sudah sesuai gitu ya. Sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya, bisa menemukan solusi dan bisa menemukan langkah-langkahnya gitu ya, dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan coach juga sudah sesuai melakukan prinsip coaching dengan baik gitu ya. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya Ibu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Baik Ibu, berdasarkan hasil coaching hari ini Ibu, saya tentunya memiliki kompetensi yang ingin saya kembangkan, yakni saya bisa memahami lebih baik lagi tentang proses hari ini, kemudian saya bisa melaksanakannya di kemudian hari supaya lebih baik dari hari ini. Begitu. Seperti itu lebih baik Ibu. Demikian Ibu nggih, proses kegiatan hari ini, semoga ke depan bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin, Ibu, amin. dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Ibu. Amin, Terima ya kasih Allah. atas waktunya Ibu. Sama-sama Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Neni. Bagaimana kabarnya Bu Sri siang hari ini? Alhamdulillah siang hari ini saya berkabar baik tentunya. nggih. Alhamdulillah. Sebelum adanya proses observasi, Iya. jadi kita lakukan dulu proses
pra observasi nggih Bu. Oke. Nggih, jadi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu. Iya. Saya sudah catat di sini. Iya. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian Oke. kita hari ini nggih Bu. Iya. Kemudian di proses coaching nanti Ibu Iya. dengan Bu Nur nggih sebagai coachingnya nggih. Oh, nggih. Nggih, nantinya Iya. akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah sesuai dengan alur tilta atau Iya. belum? Kemudian bagaimana Ibu Sri itu sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nur sebagai coachingnya. Iya. Kemudian yang akan saya nilai juga bagaimana sih respon dari coaching Iya. yaitu Bu Nur terhadap pertanyaan yang jenengan sampaikan nantinya. Oke. Oke, tapi Bu Sri jangan lupa Bu, Iya. kita proses coaching itu juga harus disesuaikan dengan prinsipnya. Iya. Adapun prinsip coachingnya yang sudah saya tulis juga, Iya. itu ada 3 ya Bu. Iya. Yang pertama itu kemitraan, Iya. kemudian proses kreatif, Iya. dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nggih Bu. Iya. Sebetulnya di proses coaching kali ini Iya. kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan, Bu? Tentunya kalau kompetensi ya Bu Nene, Nggih. kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya, iya. atau presensi. Baik. Nah, di situ mendengarkan aktif seperti itu dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya ya. Oh, nggih. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi kompetensinya itu ada 3 nggih, Bu. Nggih. Yang pertama itu presensi atau kehadiran penuh, Iya. kemudian juga mendengarkan secara aktif, dan Iya. yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Iya, iya. Baik, Bu Sri. Pertanyaan kedua nggih, Bu Sri. Oh iya. Jadi dari kompetensi yang sudah Ibu sampaikan Iya. tadi, secara spesifik kompetensi mana yang akan Ibu Sri kembangkan? Yang ingin saya kembangkan tentunya yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Oke, Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, jadi ada 2 kompetensi nggih Iya. yang ingin dikembangkan secara spesifik, Iya. yakni mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Betul. Baik, untuk terakhir nggih Bu, nggih. sebelum adanya proses coaching, Iya. jadi indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu dapatkan atau inginkan dari Iya. proses coaching kali ini bersama dengan Ibu Nur? Yang ingin saya kembangkan ya Bu Neni, dalam coaching saya kayak gitu bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu dari suatu permasalahan. Baik. Tentunya yaitu menentukan langkah-langkah dalam menghadapi sebuah permasalahan tentunya ya Bu. Oke. Seperti itu Ibu, yang ingin nanti saya gali seperti itu. Baik, jadi yang ingin Ibu Sri sebagai coach itu indikatornya itu sebagai Bu Nur yang jadi coachnya itu Iya. bisa menemukan solusi nggih Bu Nggih. atas permasalahannya. Baik, demikian dulu nggih Bu nggih. untuk pertanyaan sebelum ke coaching Ya. kali ini, dan pra observasi di kegiatan hari ini saya cukupkan. Silahkan Ibu bisa melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Nur. Nggih, terima kasih banyak ya Bu Neni. Sama-sama Ibu Sri. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nur, Selamat siang Ibu Sri. semangat nggih tentunya Bu. Semangat sekali Bu. Nggih. Baik Ibu, pada hari ini ya Bu ya, saya senang mendengarnya kabar Ibu. Tentunya kabar baik ya Bu. Nah, bagaimana Bu dengan topik yang ingin Ibu bahas pada hari ini seperti itu? Baik Ibu Sri, topik yang akan kita bahas pada hari ini nggih Bu nggih. Iya. Saya ingin membahas tentang hal apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi tahun ajaran baru ya, Nggih. supaya saya bisa sukses melaksanakan kegiatan di tahun ajaran baru ini. Oh, baik Ibu. Nah, Ibu ceritakan lebih banyak lagi situasi saat ini Ibu yang ingin Ibu lakukan untuk mempersiapkan ajaran tahun baru ini Ibu. Baik Ibu Sri, saya sudah melakukan Iya. kolaborasi gitu ya, Iya. kolaborasi dengan kepala sekolah Iya. dan rekan guru gitu ya,
Nggih. terkait apa saja yang akan dipersiapkan nggih Bu nggih dalam menghadapi ajaran baru kali ini. Seperti itu Ibu. Oh, baik Ibu. Nah, yang Ibu berarti sudah direncanakan nggih Bu? Iya, Nah, tentunya. yang sudah direncanakan berarti dari skala 1 sampai 10 Ibu nih. Menurut Ibu, Ibu sudah berada di nomor berapa kayak gitu? Untuk skala nggih Bu nggih. Nggih. Untuk sementara ini saya baru di level 6 Ibu. Di level 6 dan mudah-mudahan nanti ke Iya. depannya bisa naik gitu ya dari level 6 ke level 8 seperti itu. Oh, oke, oke. Nah, Ibu, apa yang menurut Ibu menjadi tantangan Ibu dalam menghadapi tahun ajaran baru seperti itu, Bu? Baik Ibu. Karena mungkin ini masa peralihan gitu ya, masa Oke. peralihan Iya. dari TK ke SD tentunya gitu ya. Iya. Dan tentunya dari TK ke SD ini lingkungannya juga berbeda gitu ya. Iya. Tentunya akan sulit bagi anak yang baru lulus dari TK dan tentunya nanti di sini saya akan mempersiapkan berbagai macam metode gitu ya. Oh, iya. Metode supaya anak tersebut merasa senang terlebih dahulu seperti itu Bu, ya. Jangan Iya. merasa terbebani seperti itu Ibu. Dan pada masa kegiatan pertemuan Oke, untuk iya. siswa baru ini karena dari TK ke SD gitu ya, Iya. pasti akan merasa canggung dan merasa kurang saya kok belum menemukan teman seperti itu Bu ya. Jadi nanti iya. saya akan melakukan suasana lebih senang dulu terhadap anak-anak ini seperti itu Ibu. Berarti menarik sekali ya Bu, pada kali ini terkait dengan peserta didik baru gitu nggih Bu? Betul Ibu. Nggih. Nah, tentunya bagaimana Ibu dengan pendapat guru-guru lain terkait persiapan dalam tahun ajaran baru itu bagaimana? Oh, Ibu? baik Ibu. Tentunya sangat mendukung ya Bu ya. Oke. Tentang keterkaitan kegiatan penerimaan siswa baru ini, Iya. semua warga sekolah kami sangat mendukung atas Iya. kegiatan kali ini dan karena kami sudah berkolaborasi membahas tentang kegiatan siswa baru ini Iya. dan apa yang harus disiapkan dalam menghadapi tahun ajaran kali ini dan saya sudah berkolaborasi dengan semua warga sekolah yang ada di sekolah saya seperti itu Ibu. Oh, Ibu. Baik Ibu. Semuanya mendukung Ibu. Oh, nggih, nggih. iya. Berarti ya. Nah, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan kayak gitu Bu untuk menghadapi tahun ajaran baru seperti itu Bu? Baik Ibu, tadi kan sudah dikatakan Ibu dengan Nggih. berkolaborasi. Oh, iya. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru gitu nggih. Berkolaborasi dengan rekan sekolah, rekan guru untuk mempersiapkan ya segalanya seperti persiapan MPLS kali ini nggih Bu nggih dan Oh, perlengkapan lain seperti mempersiapkan seragam sekolah seperti itu Ibu dan untuk murid kelas 1 yang akan datang ini Ibu. Oh, bagus sekali ya Bu. Tentunya adanya kolaborasi ya Bu dengan guru-guru dan juga dengan rekan yang lain seperti ya Bu untuk memperlancar kesukseskan MPLS tahun ajaran baru nggih Bu. Nah, Ibu bagaimana menurut Ibu cara tersebut sudah membantu atau belum mensukseskan tahun ajaran baru seperti itu Ibu? Tentunya sudah Ibu nggih. Oh. Tentunya sudah Nggih. sudah sedikit sukses gitu nggih karena Oh. sudah dipersiapkan dari awal. Seperti itu Ibu. Oh, nggih baik Ibu. Ibu baik Ibu. Yang akan Ibu lakukan selanjutnya bagaimana Ibu itu? Baik Ibu, untuk saya lakukan untuk selanjutnya ya Bu. Nggih. Saya akan membuat rencana ini sudah dibuat dari awal ya Bu nggih. Nggih. Dari awal ketika liburan. Oke. Jadi pada awal liburan sekolah saya berkolaborasi membahas tentang kegiatan MPLS ini ya Bu nggih. Dan baik. nggih Bu, dan sedangkan untuk pembelian seragam sekolah ini kami biasanya membeli bahan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Membeli bahan terlebih dahulu, kemudian untuk seragam yang lainnya menunggu pendaftaran masuk seperti itu. Oh, Oke. baik Ibu. Berarti di dalam waktu libur Ibu sudah melakukan perencanaan Ya, seperti itu ya Bu. betul. Di awal sudah Nah, melakukan
kalau untuk melakukan perencanaan sendiri Ibu, itu kapan Ibu akan mulai menerapkan perencanaannya tersebut Ibu? Baik Ibu, sebenarnya rencana ini sudah mulai Bu nggih. Oh, Sudah mulai iya. dilakukan dari awal liburan kemarin nggih Bu Iya. nggih. Iya, seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, apa yang akan Ibu ukur untuk mengetahui apakah rencana tersebut apakah sudah berhasil atau belum Ibu dalam ajaran tahun baru ini? Baik Ibu Sri, baik. Iya. Baik di akhir apa? Saya ini akan mengukur Iya. dengan sebelum masuk sekolah gitu Bu. Iya. Apakah jadwal MPLS Iya. sudah dibuat dan apakah seragam sekolah juga sudah dibeli atau dipersiapkan seperti itu Ibu. Oh, baik Ibu. Berarti di akhir sesi ini Ibu ya, apa yang ingin Ibu pelajari dari percakapan kita pada siang hari ini Ibu? Baik Ibu, tentunya pada sesi kali ini Ibu Iya. saya belajar bahwa penting sekali nggih Bu nggih. Iya. Penting sekali untuk menyiapkan apa-apa yang harus disiapkan Iya. pada kegiatan MPLS ini dalam menghadapi tahun ajaran baru kali ini seperti itu. Oh, nggih Ibu. Ibu, apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Cukup kayaknya Ibu, seperti itu. Oh, nggih. Terima kasih banyak nggih Ibu. Oke, sama-sama. Demikian Ibu, Ibu sudah menceritakan nggih Bu, dan nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali nggih Bu. Oke, sama-sama. Nah, Ibu. tentunya ada yang ingin saya tanyakan lebih Bu, terkait dengan di sini kan ada refleksi nggih Bu. Refleksi saya saya merasa sesi coaching kali ini alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Nah, berjalan dengan baik, dapat bicara dengan terbuka juga nggak Bu? Dapat bicara dengan buka yang dihadapi, tentunya mudah-mudahan dapat berhasil dan dapat mengembangkan rencana untuk selanjutnya dan tujuan tersebut nggih Bu tentunya. Nah, di sini juga bagaimana Ibu, terserah kepada Anda gitu. Oh, oke Ibu, baik Ibu. Di sini saya belajar banyak Ibu ya. Dari sesi kali ini gitu ya. Belajar banyak dari sesi coaching kali ini dan saya juga menyadari bahwa dengan menyiapkan segalanya gitu, menyiapkan segalanya maka saya bisa mencapai tujuan tersebut gitu ya. Karena adanya persiapan tersebut sehingga tujuan-tujuan itu tentunya akan tercapai dan saya yakin bahwa kesuksesan itu dapat kita dapatkan dengan adanya tujuan-tujuan tersebut Ibu. Seperti itu Ibu. Oh, nggih, berarti mudah-mudahan tujuannya tercapai dalam tahun ajaran pembelajaran baru kali ini ya Bu. Ya, betul. Nah, karena kita sudah berbincang-bincang lebih dari 10 menit ya Bu, kurang lebih 10 sampai 20 menitan ya Bu. Demikian ya Ibu, atas bincang-bincang kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan hati-hati di jalan Ibu. Kita bisa bertemu kembali ya Bu. Terima kasih Ibu. Semangat ya Bu. Semangat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Neni. Oke, Bu Sri, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching dengan Iya. Ibu Nur. Nah, sebelum penutupan nih Bu Sri, saya ada beberapa pertanyaan lagi yang Iya. ingin saya tanyakan kepada Bu Sri. Iya. Di pasca observasi ini ya Bu Sri. Iya. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu saya sudah tulis di sini. Itu saat melakukan coaching, apa sih yang ingin Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu inginkan? Baik Bu Neni, di sini coaching kali ini saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu. Alur tirta di sini saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Baik. Nah, sehingga alur tersebut bisa mengalir kayak gitu Bu ya. Bisa mengalir coach dengan coachingnya dan menceritakan permasalahannya sehingga coach tersebut dapat menentukan solusi-solusinya seperti itu Ibu Neni. Oke, baik Bu Sri. Menurut saya observasi tadi, Iya. proses coachingnya itu sudah berjalan dengan baik Bu Sri. Iya.
dan tentunya saya melihat sudah ada proses dari alur ceritanya, yakni Ibu Sri sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nur, sehingga Bu Nur itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian di coaching tadi juga Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching tentunya. Tapi ada yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu Sri nih. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi dengan Bu Nur itu yang sudah dilaksanakan tadi bagaimana Ibu? Tentunya yaitu kompetensi yang dilakukan ya Bu. Tentunya yang sudah dilakukan tentunya dengan cara lebih baik ya Bu. Dengan cara lebih baik, lebih memahami lagi prosesnya, proses aktivitasnya, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu. Baik Ibu, amin ya Allah, semoga ke depan kita bisa melaksanakan proses coaching lebih baik lagi dari hari ini. Demikianlah proses observasi pasca observasi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri nggih Bu Sri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Neni. Terima kasih telah menyaksikan video kami modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik CGP Angkatan 10. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.